Jadi PPHTB itu kan masuknya ke Pemda. Kalau PPH itu masuknya ke pusat. Iya. Ya. Jadi dari harga yang di Verlap atau disepakati, misalnya kita atau peta blok kalau kota ya. Di Kota Malang kan pakai peta blok. Nah, misalnya daerah Sokun itu peta bloknya keluar 2,5 juta per meter contohnya. Berarti rumah misalnya kita real transaksi 500, ternyata Verlapnya 600 juta misalnya ya. Berarti 600 juta dikurangi 60 juta dikalikan 2,5%. Ya. Itu kalau rumahnya kalau nggak berubah. Jadi ada pengurangnya 60 juta. Nanti kita bisa tanya yang sudah transaksi yang tadi. Itu satu. Jadi pajaknya kurang lebih itu harus, oh ya, itu ketika berkas masuk bayar PPNBM-nya sekitar 5.200.000. PPNBM. Ya. PPNBM itu di luar yang 25 juta tadi ya? Di luar itu, Bu. Berkas sekarang bayar kurang lebih 5.200.000 saya kemarin bayar. Satu berkas. Barusan ya. Itu nggak tahu apa. Jawabnya siapa, Pak? Tanggungannya siapa? Kita biasanya bebankan ke pembeli. Itu kan termasuk dari pajak perolehan juga. Sebenarnya PPNBM ini dulu nggak sebesar itu. Dulu PPNBM itu dibayarkan di belakang. Kalau sekarang ketika kita cek berkas mau di AJB kan itu untuk mengambil berkasnya bayar itu dulu. Ya. Jadi aturannya dirubah sama pemerintah. Jadi itu untuk pengenaannya saya kurang paham dasarnya apa. Maksudnya perhitungannya itu per berkas atau persentase nilai gitu. Saya masih perlu tanyakan ke notaris. Karena saat ini kita yang 2 tahun lalu masih bisa Bu kita ngurus sendiri jual beli tanah. Sekarang kan nggak boleh. PPAT sebagai mitra dari BBM. Jadi harus lewat PPAT. Kalau dulu kita mau cek sertifikat aja kan bayar 50.000 langsung bisa. Sekarang harus lewat notaris. Itu minim 150. Kita nggak boleh cek sendiri. Itu gambaran. Jadi SOP-nya satu untuk jual beli untung, pajak dan biaya kita bebankan ke pembeli. Jadi kalau waktu nawarkan ini harga 550 dengan ukuran 6x12 ya. Dalam tanda kurung ukuran fixnya setelah pengukuran BBM. Kalau udah kurang atau lebihnya itu kita sudah sama-sama paham istilahnya gitu. Karena kan bentuk tanahnya kemungkinan nggak berubah banyak dari situ. Contoh misalnya ketemu 70 meter persegi ya kita sudah sepakat 70 itu tanpa ada penambahan biaya. Misal ketemu 73 ya rezekinya yang pemilik lah, pembeli istilah gitu. Khusus yang jual beli untung ini. Terus yang kedua bisa titip jual. Terus yang ketiga ukurannya tidak sama, bukan 6 kamar, tapi kita pakai yang 70. Jadi kemungkinan jadi 4 kamar kemungkinan. Kalau 6 kamar itu diskusi dengan Lurah kemarin ukuran 90. Ya Pak Eri ya, 90 Pak Eri. Kalau nggak salah itu yang waktu diskusi saya Lurah Pak Eri. Jadi 90 itu yang 6 kamar. Itu pun masih ada sisa, bisa dibuat kamar lagi. Jadi yang kita tawarkan jual beli untung satu ukuran tanah kurang lebih
72. Jadi 6 kali 12 dengan tipe 70. 60 atau sampai 70. Kita akan menyesuaikan. 60 sampai 70 4 kamar. Ya, kurang lebih 4 kamar. Ya, itu untuk yang jual beli untung. Pajak ditanggung oleh pembeli, pajak dan biaya. Terus bisa titip jual. Ya, itu sudah sangat menguntungkan. Saya hitung-hitung benar-benar pres kita sebenarnya. Ya, benar-benar pres. Misalnya pun dari diri kita sendiri, teman-teman ada yang mau monggo, itu peluang juga. Ya. Terus untuk unit yang lain kita. Berarti ya, kalau ada kan penawaran sebelumnya kan jual beli untung 6 kamar. Ya. Berarti kalau sudah terlanjur begitu bagaimana, Pak? Kecuali sudah ada pembicaraan, Bu. Jadi misalnya Bu Esti sudah menawarkan si A 6 kamar gitu ya. Dia melanjutkan istilahnya gitu ya. Bu, kalau belum ada lanjutan, kita masih punya hak untuk merubah. Karena itu di setiap kali brosur atau press list itu kita selalu akan nulis bahwa harga bisa sewaktu-waktu berubah. Oh, ya, ya, itu penting. Kalau sudah ada terjadi pembicaraan, kita bisa lanjut apa yang sudah dibuka awalnya gitu, Pak. Jadi supaya kita tidak dianggap orang yang pintar. Tapi untuk urusan pajak tetap kita bisa omongkan. Ini aturannya gini. Istilahnya karena kita benar-benar pres, sama-sama kita ini benar-benar istilahnya pok-pokan lah. Karena itu pajak kita bebankan ke pembeli. Karena kita masih istilahnya menanggung pajak dari pemilik asal. Itu aja. Tapi itu keterangan pajak itu kita tidak akan sampaikan di depan, Bu. Mesti ketika pembicaraan sudah intens. Kalau di awal kan paling tidak keuntungan dari calon pembeli, mungkin yang kewajiban mereka apa, terus yang akan didapatkan apa saja, kan biasanya di seputar itu. Nah, untuk yang jual beli untung kita tidak full furnish. Tidak full furnish, ya. Karena saya coba hitung satu kamar itu bisa sampai 10 juta, Bu. Karena per meter larinya kan 1.500.000. Kalau nggak salah sekitar itu ya, Mas Akbar ya, untuk furnishnya. Untuk yang per meter lari kurang lebih kalau sama seperti dapur kan 1,5 juta. Jadi misalnya nggak bisa lah. Segitu sampai 2 juta. Ya, per meter larinya ya. Meter persegi. Meter persegi biasanya. Per persegi. Oh ya. Kalau persegi beda-beda sih ya. Iya. Ya penyedia beda-beda ya. Tergantung tuh keahlian. Ya, oh ya. Karena itu satu kamar kalau full furnish itu kurang lebih budgetnya 5 sampai 10 juta, Bu. Nah, kalau itu ada 4 kamar kan berarti sudah 40 juta. Ya, itu. Jadi untuk beli untung memang benar-benar yang dapat yang minimal. Misalnya kita mau bonusi cukup 1 kamar yang dikasih furnish. Itu contoh. Itu pun negosiasi. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita fixkan. Memang untuk jual untung ini kita benar-benar press sebenarnya. Jadi kita bisa sampaikan ke calon konsumen bahwa ini kita ngepreskan sekali untuk jual untung ini dan memberikan keuntungan bagi calon pembeli. Sebentar, Pak, tadi yang minimalis ukuran luasnya 60 sampai 70 dipilihkan oleh kita. Kemudian jadi 4 kamar bisa nego, misalnya pengurangan jumlah kamar gitu bisa. Enggak, Bu. Jadi
ketika jual beli untungnya kita fixkan, Bu. Kita fixkan yang nego itu istilahnya, misalnya dia mau minta tambahan apa-apa kita nego, enggak, kita dapatnya paketannya istilahnya. Paketannya ini 4 kamar paketannya 60 sampai 70 itu dalam artian fixnya sesuai gambar, karena kita masih gambarnya dalam proses. Kalau sudah fix ngeluarkan ya kita sudah ngeluarkan. Kalau yang saya tulis kemarin tipe 70 itu. Jadi luasan 72 ya dengan luasan bangun 60. Luasan bangunan 60. Jadi 72 gitu ya. 60 72. Itu kita buat fix aja supaya nggak bingung. Jadi 60 72 tapi tetap dikasih tahu 72-nya itu dalam kurung untuk luasan lahan fix setelah pengukuran BPN. Supaya kita tidak dikomplain, Bu. Istilahnya. Terus misalnya kenapa? Ada permintaan hunian, ya. Jadi dia nggak minta kosan tapi hunian, ya. Itu gimana tuh? Untuk untuk permintaan hunian itu kan kita tanpa menambah dari luasan yang dapat jatahnya. Misalnya ini yang jual beli untung kita yang bahas ya. Nah, misalnya luasan ini 60 kan. 60. Saya nggak pingin ini. Saya pingin dalamnya dirubah. Boleh dirubah, tapi fasadnya yang nggak boleh dirubah. Jadi fasad nggak dirubah lah, dalamnya boleh dirubah lah, itu diskusi nih Mbak Mas Akbar. Nah, kalau dari perhitungan itu lebih murah itu kalau hunian. Iya, betul. Nah, karena kan biasanya kamarnya berkurang Mas ya. Partisinya berkurang, terus kan setiap kamar ada kamar mandi, itu lumayan juga kamar mandi. Iya. Karena isinya kamar mandi minimal 5 juta per unit ya. Lebih Pak, mahal. Belasan. Lah ya itu. Minimal itu bisa, karena itu aksesorisnya itu kan yang mahal. Untuk kita ketahui bersama bahwa kamar mandi itu mahal. Jadi nantinya kalau misalnya kita jadi yang rumah kosnya itu, kita harus benar-benar pilihkan, jangan sampai keliru, kita detailkan supaya nggak jatuhnya mahal. Karena simple gitu kelihatannya kamar mandi kecil, misalnya 1,25 kali 2 misalnya. Ternyata biayanya bisa 15 juta sendiri per kamar mandi ya Mas Akbar, sekitar itu ya. Iya. Ya. Kalau kali 4 kan sudah 60 juta. Ya itu tadi. Berarti kalau untuk yang jual beli untung itu khusus untuk rumah kos ya? Tidak bisa untuk permintaan hunian gitu, nggak bisa ya? Bisa Bu, bisa dirubah dalamnya, tapi tidak bisa melebihi. Kalau lebih dari 60 meter persegi, itu dia nambah. Oh, enggak. Misalnya minta jumlah kamarnya dikurangi, bisa jadi 3 gitu. Oh, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa nih. Masalah. Kalau dalamnya boleh dirubah, tapi kalau fasadnya tidak boleh dirubah. Ya, fasad depan. Ya. Untuk jual beli untung sudah clear semua ya. Diulangi lagi 1, harga 550. Kecuali yang sudah ada negosiasi lanjutan. Harga 550. Ukuran dan tipe adalah ukuran tanah 72 dengan tipe 60, 2 lantai. Yang ketiga, pajak dan biaya-biaya ditanggung oleh pembeli. Ya. Terus keempat, bisa titip jual kembali. Yang kelima, serah terima bangunan 2 tahun lagi. Ya. Terus yang keenam, kenapa? 24 bulan dari deal. Yang keenam, ini adalah cash keras.
Khusus yang jual untung ini kan kita butuh uangnya. Mohon maaf, 24 bulan dari deal atau dari DP? Dari lunas. Ini kan lunas di depan, Bu. Enggak sih. Ya. Serat terima bangunan dari deal enggak. Ya. 24 bulan. Untuk surat itu di atas 2 tahun. Karena kita akan kondisikan barang. Bahasanya adalah kita akan kondisikan barang, tapi ini aman karena kita langsung ke sama-sama pemilik, bisa ada di lokasi pemiliknya, Mas, ya, gitu. Kita bisa komunikasikan itu seperti itu sebagai poin. Berarti surat-suratnya di atas 24 bulan. Ya, di atas 24 bulan. Kalau ditanya dados kurang lebihnya, itu antara 24 sampai 5 tahunan gitu. Kok lama? Karena kita splitnya bertahap. Yang jelas kan, pegangan pembeli apa ya, PPJB itu. Ya kan di mana-mana PPJB. 4 kamar, Pak. Kenapa? 4 kamar tidak ada furnis ya. Nggak ada furnis. Khusus yang jual beli untung ini. Terus unit kita yang pilihkan. Kenapa kok saya terinspirasi unit kita pilihkan itu, jenengan kalau pas lewat masuk di Kelayatan itu banyak yang jual beli untungnya itu tulisannya gitu. Unit dipilihkan developer gitu. Jadi supaya kita tidak dikomplain, loh saya milih sini kok dipindah ke sini gitu. Karena keuntungan dia adalah dapat harga sangat murah itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke strategi kita memasarkan. Kira-kira usulannya bagaimana? Sehingga kan kita yang kejar benar-benar ini kan saat ini pemasarannya. Memang senjata kita masih kurang sedikit, yaitu gambar. Di pemasaran. Untuk yang dilakukan masing-masing dari kita. Oke. Mungkin saya dulu nih. Nah ini kemarin saya perjalanan ke Jogja itu kan dalam rangka workshop fikih nih. Kebetulan di pesertanya itu rata-rata semua sudah berproyek. Jadi sudah memiliki proyek semua. Di antaranya itu ada yang sudah punya 21 proyek dengan sistem penjualan cash semua untuk semua unit yang dia buat. Kemarin sempat kita sharing pengalaman gitu. Ternyata memang mereka menggunakan penjualan itu memanfaatkan Gen Z ini loh, anak-anak muda ini pakai TikTok, pakai Instagram, pakai online semua. Dan itu mereka bisa menggait pembeli cash. Nah, proyek yang dibuat itu sama seperti kita. Jadi tidak lebih dari 14 unit, tidak lebih dari hanya belasan unit itu aja. Unit-unit kecil. Kawasan-kawasan kecil gitu. Kecil, ya. Tapi nanti satu klaster yang sudah sold out itu jadi portofolio untuk penawaran klaster berikutnya. Jadi walaupun lokasinya mencar-mencar di berbagai tempat, jadi pengalaman dari klaster yang sebelumnya, desain-desain dari klaster sebelumnya itu bisa ditawarkan di klaster berikutnya, di pembukaan lahan yang baru. Jadi mereka jualannya itu ya jualan tanah kosong, jualan gambar saja, belum ada rumahnya. Oke. Dan itu ternyata menarik, ini di daerah Cilacap. Padahal jauh Bu ya, Cilacap. Kebetulan orangnya kan orang asli sana. Iya. Asli situ. Nah itu pengalamannya salah satu seperti itu. Kemudian ada lagi yang
pengalamannya di daerah Kuitang. Itu dia hanya punya lahan itu 12 meter persegi. 25 meter persegi itu dibagi dua. Dibagi dua, dibuat 3 lantai naik ke atas, sekitar 11,5 sama 12 meter persegi gitu. Jadi naik ke atas 3 lantai, itu laku 1 unitnya itu laku 1,3 M. Jadi harga tanahnya saja kalau di Kuitang itu memang sudah 15 juta meter, memang sudah tinggi gitu. Tapi itu dijual, sebetulnya ditawarkan 1,5 M, itu ternyata dibeli cash sama pembeli itu 1,3 M per unit. Jadi memang peminatnya ya, ngerti ya nih, ngerti potensi lokasinya. Itu pengalaman dari salah satu teman yang kedua. Kemudian yang ada lagi itu, ya intinya itu waktu proyek OP ini saya sampaikan ke Coach Yuda untuk dibahas. Nah itu kan saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ingin mengerjakannya itu perorangan. Tapi kemudian dapat masukan dari teman-teman yang lain, sebaiknya pakai PT aja Bu. Terus alasannya itu ya untuk mempermudah perizinan dan sebagainya. Kemudian saya kan bilang mau isi OSS dan sebagainya. Sudah Bu, itu diserahkan aja ke notaris saja. Ibu konsentrasi pada hal yang lebih besar. Untuk urusan itu silakan ini aja, dilempar ke orang lain. Nah, saya kan mikir, nah kita kan masih ngejar biayanya gitu kan. Nah kebetulan ini tadi di grup fikih itu juga terjadi diskusi yang menarik. Ada salah satu teman yang kemarin sempat menawarkan diri untuk jadi marketing. Nah itu mereka kan beliaunya kan juga sudah punya 2, 3 atau 4 proyek gitu ya. Salah satu di antaranya adalah proyek Kafling Siap Bangun. Itu ada yang tanya kalau Kasiba sama Lisiba itu kan ada aturan pemerintah yang kita nggak boleh jualan kafling gitu kan. Nah, ternyata ditanyakan apakah jenengan pakai PT? Enggak, saya perorangan tapi pecah bertahap. Dia ada 36 unit. Nah, kok bisa Pak? Ya diatur aja KBLI-nya. Terus saya tanyakan berapa KBLI-nya? Mereka pakai 68111. Oh ya. Oke. Nah, setelah saya cek 68111 itu seperti ini penjelasannya. Kontraktor. Saya share di. Bentar. Saya share screen ya. Ya. Kelihatan? Ya. Biru. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, jadi di BLI ini digunakan untuk kegiatan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Nah, ini berarti termasuk pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estate, termasuk bangunan apartemen, hunian, dan non-hunian seperti gudang atau pusat perbelanjaan. Perorangan kan? Lanjut lah ini untuk secara rinci ini pembelian dan penjualan real estate, penyewaan real estate, pengoperasian real estate, pengembangan real estate, dan penyediaan rumah dan apartemen itu masuk di KPLI. Gini gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini
Jadi penjualan tanah kafling itu kan memang ada larangan ya berdasarkan peraturan pemerintah. Tetapi ada pengecualian apabila perumahan itu untuk MBR dengan ukuran tanah matang ukuran kecil. Nah, kecilnya berapa di aturan itu enggak ada. Oh ya. Kemudian ada keterangan ini. Selanjutnya apabila menjual tanah kafling untuk kawasan perumahan dan permukiman menggunakan sertifikat langsung dari pemilik lahan kepada pembeli, maka hal tersebut masuk kategori tindak pidana penggelapan. Nah, ini sih rada ngeri. Nah, ini tuh sampun. Jadi ini untuk menanggapi ini ya, KBL itu kan sebenarnya kan ketika kita ngisi USS itu kan kita memilih KBLI-nya. Nah, KBL itu kan untuk pengidentifikasian bidang usaha kan sebenarnya ya. Jadi kita. Jadi kalau kita berkaca di Malang, istilahnya di Malang ya. Kita kan tiap daerah itu masalahnya Indonesia ini, seluruh Indonesia ini unik-unik gitu loh. Jadi dalam mentafsirkan macam-macamnya itu istilahnya saat ini Malang ini masih lebih mudah itu perorangan. Kita nggak ketumpuk-tumpuk pajak yang bertumpuk. Istilahnya gitu. Jadi dengan kita pakai KBLI yang 68111 itu bisa misalnya kan yang kemarin daftar Mas Akbar. Lah nanti waktu ngisi KBLI dengan klik yang KBLI nomor itu Mas Akbar. Itu untuk istilahnya bidang usahanya sehingga hitungannya perorangan bisa dengan modal awal 50 sampai 1 M. Itu kan usaha kecil. Jadi itu istilahnya masuk yang risiko rendah. Iya, risiko rendah. Nah, untuk KBLI itu sebenarnya pemerintah ini kan memang tidak pernah tegas dalam hal apapun sebenarnya. Ya itu juga peluang. Jadi aturan sebenarnya masalah kafling itu tidak boleh diperjualkan memang tidak boleh istilahnya karena kecuali punya izin. Izinnya kan otomatis izin perumahan. Jadi izin prinsip yang PKKPR itu. Nah, kalau untuk tanah kafling rendah tadi MBR kan masyarakat berpenghasilan rendah, itu jelas kita nggak bisa masuk. Kalau MBR itu kan dengan ukuran tapak minimal 60 meter persegi dengan harga maksimal minimalnya 166. Kalau Malang 166 juta. Ya, 166 juta itu. Jadi rumah tapak dengan ukuran 166 juta rupiah. Kalau mepet kota itu 25 meter persegi. Kalau jauh dari kota atau perolehan lahannya sudah murah, itu minimal 30 meter persegi ukuran bangunan. Luas bangunannya? Ya. Gitu. Ya, ini untuk gambaran. Jadi kita tetap bisa pakai istilahnya strategi sementara ini kita pakai strategi itu satu perorangan. Nah, yang kedua KBLI. Ya. Perorangan. Ya, KBLI-nya kita pakai yang itu tadi bisa. Ya. Nah, terus memang peruntukan untuk biaya kita tetap coba OSS itu terus kalau kita ngikuti saran dari Ustadz Kamar kita bisa nemui Pak Rohman, malah kakak saya yang kemarin nemui untuk ngurus PBG dari Pak Rohman itu, saya kasih nomor itu. Nah ternyata yang Pak Rohmannya itu nggak kenal Pak Ustadz Kamar. Mungkin Ustadz Kamar itu yang bagian ngurus ada sendiri, cuman kita dikasih nomornya gitu. Jadi nggak perlu kontak langsung dengan Ustadz Kamar. Jadi kalau saran dari Ustadz Kamar setelah ketemu Pak Rohman itu yang bagian urus, itu kita ada dana berapa dulu, itu dia jalankan dulu. Misalnya deal di harga 25. Kita ini 5 juta Pak, sampean berkas sembarangnya, istilahnya PKKPR dan apanya beres. Nanti ada dana saya masuk lagi, opening bisa diurus itu.
Maksudnya beliau sudah paham alurnya nih. Iya, alurnya. Kemarin istilahnya nanti per unit PBG-nya kan sendirilah. Untuk PBG kita juga bisa pakai sistem yang dipakai oleh OSI. PBG karena dengan alasan PBG di Malang itu tidak mudah, PBG kita sebagai developer membantu penyediaannya, cuman biayanya ditanggung oleh pembeli. Karena itu di brosur saya press list itu PBG-nya nggak saya tulis. PBG saya include-kan di pembeli. Yang kita siapkan adalah dari SHM-nya. Nggak include. Kenapa kok seperti itu? Itu hanya mensiasati sampai pengkondisian izin itu benar-benar kita sudah kuasai. Maksudnya kita sudah pegang, terus biaya realnya sudah nampak, baru bisa PBG kita yang tanggung. Karena ribet Bu, PBG kayak saya dulu IMB ya, kalau dulu saya langsung ngurus ya, semua banyak. Ya memang biaya. Cuman kan istilahnya paketan. Kita ke bagian urus gitu paket. Per rumah berapa Pak? Ini kan paketan. Kok unit iki wis ready Pak, sudah nanti atas nama orangnya istilahnya. Kalau biaya itu sudah fix, kita baru bisa istilahnya include-kan di harga. Harga berarti include termasuk PBG. Oke, kita balik lagi ke strategi pemasaran tadi. Nah, yang boleh saya lanjutkan lagi Pak? Iya. Nah, kemudian yang mengingat ada pengalaman teman yang utang itu, dia menyampaikan bahwa saya ini banyak investor dari pengalaman 2 rumah itu yang terjual sekian itu. Iya. Itu terus banyak saudara-saudara saya yang siap invest sampai miliaran, tapi mereka itu mintanya nanamkan modal sekarang, bulan depan harus sudah ada biaya masuk gitu. Sudah ada keuntungan atau bagi hasilnya sudah masuk mulai bulan kedua berikutnya gitu ya. Nah, padahal di dalam aturan syariat kan kalau akad itu nanti dibagikannya setelah proyek nih, setelah proyek selesai. Nah, atau setelah sudah ada keuntungan ya. Nah, ketika sudah ada proyeksi hasil perhitungan laba rugi, barulah bisa dibagikan atau disampaikan laporannya kepada investor. Nah, itu yang pihak teman saya ini belum berhasil untuk meyakinkan saudara-saudaranya yang mau invest itu. Akhirnya masih digantung gitu loh. Terus langsung saya samber kan. Oh, kalau gitu serahkan ke OP aja Pak. Nanti kami yang edukasi ya, saya kan gitu. Oh iya boleh Pak. Kalau misalnya saya jadi broker investor, saya dapat berapa? Tanya gitu. Iya. Itu langsung disambut sama Coach Buddha juga. Waduh boleh ini kebetulan yang satu punya banyak tawaran investor, yang satu butuh investor. Jadi terus dikasih gitu. Oke, terus tapi kita sudah tuker-tukeran nomor game. Itu kebetulan beliaunya datang sama istri sama anaknya gitu loh. Istri sama anaknya ikut di pelatihan itu, sehingga saya dikitik istrinya, ayo bu, ini cuma 500 juta bu, di lokasi prime ini bu. Jadi nanti saya pikirkan lagi, nanti saya tak coba ngomongan sama suami gitu. Terus yang sebelah saya itu Bu Fatimah itu developer asal Surabaya. Itu beliau sudah pernah ketemu Bu Nelly, sudah pernah ketemu Pak Rendra. Dia pernah penjajakan untuk nanamkan modal di Malang gitu loh, untuk kerjasama perumahan di Malang. Tapi pada waktu itu selama 3 tahun beliau cari, nggak ada yang cocok gitu loh, belum ada yang cocok. Akhirnya sekarang kerjasama sama salah satu teman
yang dulu pernah jadi developer konvensional tapi mau hijrah, akhirnya sekarang membuat di daerah Sidoarjo itu membuat dengan luasan 3,3 hektar nggih. 3,3 hektar. Sekitar 3. Nggih, pokoknya lebih sekitar 100 unit. Oh ya. 100 unit nggih. Tapi karena sistemnya yang developer properti konvensional ini dia pengalamannya itu adalah membangun rumah contoh dulu. Jadi sekarang dia sudah bangun 11 unit. Tapi belum launching. Gitu loh. Jadi kemarin itu bilang gini, ya Bu, nanti kalau kita launching, Ibu datang ya, saya undang. Oh, insya Allah saya gitu. Surabaya. Nah itu dia sudah bangun dulu karena memang dana sudah masuk. Oh iya, betul. Ketika kemarin dibahas di workshop, ya kita developer properti syariah itu tidak mengandalkan jumlah modal awal yang sangat besar. Jadi kalau ada orang yang invest sampai miliaran, itu sebetulnya kita nggak butuh segitu banyak. Yang kita butuhkan adalah modal awal berapa yang dibutuhkan di bulan-bulan awal itu saja. Kalau ya, investornya langsung invest 1M, ya enak kita. Tapi nanti bagiannya dia jadi dapatnya sangat besar. Ya kan? Ya, betul. Ya. Nah, makanya jadi kalau ada yang menawarkan sampai 1M bisa dinego, maksudnya dinegonya gini, yang kita butuhkan hanya sekian. Mungkin Bapak bisa membeli unit yang lain. Nah, unit yang lain jadi yang dana yang diinvestasikan cukup sekian saja sesuai kebutuhan developer, yang lain bisa beli unit aja. Nah, gitu loh. Jadi kita arahkan tidak semuanya invest, tetapi sebagian itu langsung beli unit, jadi dia jadi pembeli bukan jadi investor. Itu yang sering betul. Ya kalau secara umum memang orang ya pakai sistem konven Bu, istilahnya aku invest saiki bulan ngarep wis metu batine lah, istilahnya gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi kita tetap oh iya Pak, ya bener ya. Memang kita harus istilahnya pelan-pelan. Istilahnya orang itu kan edukasi. Edukasi itu dalam arti satu kita tidak seperti mengajari ya. Nah, satu yang kedua orang itu percaya dengan kita kan gitu. Betul. Nah, itu yang kita memang pelan-pelan. Wah, memang Bapaknya ahlinya karena itu istilahnya kita ingin ngejak kerja sama Bapak, gambarannya cuman karena kita ini mencoba istilahnya bagaimana kita sama-sama dapat itu kan kita syariahnya itu kalau menurut saya kita jangan sampai ngomong dari kita. Misalnya pendapat dari apa itu cara baginya itu seperti ini. Jangan sampai kita ngomong kitanya Bu. Betul. Kita harus pakai orang lain bahwa cara baginya itu seperti ini supaya ini sama-sama ya. Loh, masa ada di seperti ini kasarnya gitu. Ya karena itu adanya contoh kita main saham kan kita nggak bisa dapat di muka. Kita kan istilahnya main saham itu nanti akan ada dividennya kan setelah berjalan. Nah, ini langsung dapat untung itu kan langsung jual. Nah, otomatis kalau jenengan pingin langsung jual dapat untung, ini beli unit. Gitu aja gitu. Arahnya coba kita arahkan seperti itu. Jadi kita nggak berceramah tentang banyaknya istilahnya ayat dan macamnya, cuman sesimpel pemahaman orang secara umum. Jadi kan seperti itu. Makanya itu saya tarik. Sih Pak, arahkan ke OP Pak. Nanti kita yang edukasi. Saya gitu. Ya mudah-mudahan. Iya Pak, iya Bu, bisa kerjasama. Iya. Terus memang kalau fee itu memang Bu. Fee itu saya dulu main fee seperti gitu itu istilahnya maksimal semakin tinggi nilai itu kan nilai biasanya 1-10% Bu. Ya, semakin tinggi nilai itu semakin kecil fee. Karena kan nilainya sudah besar. Contoh, saya nggak dikasih 10%. Nah, ini bagi untungnya aja sekian Pak, istilahnya kan gitu. Nggak mungkin kan kita akan bagi lah. Fee itu
itu loh kok bisa dapat fee ini. Nah ini kan fee ini namanya pekerjaan yang langsung, bukan bagi hasilnya kan. Kita memberi jasa itu kan pekerjaan langsung, nggak tahu istilahnya apa, ijro apa itu ya, saya kurang paham. Nah itu yang jelasnya intinya satu yang umum Bu, kalau misalnya nilai di 100 juta itu 1-2% kan. 100 ya itu gambarannya. Itu sudah besar, kan itu sekitar 2 juta. 2 juta rupiah. Kurang lebih lah, misalnya per plot itu juga kita bisa seperti ini. Wis sampean nek iso contoh 1M, saya tak 10 juta, misalnya contoh seperti itu. Itu juga bisa. Nah, kan itu 1% tadi. 1M. Kalau 10 juta. Nah, tapi kan kita sebutkan nilainya, kadang kan uang delok nilainya apa. Cuman saya juga melihat peluang Bu Fatimah tadi Bu, itu temennya yang sudah bisa masuk secara hati. Nah, mungkin kita juga pendekatan seakan belajar supaya beliaunya istilahnya mau kerjasama, karena dia modal kan ready. Yang itu apa? 3,3 hektar mungkin ya, 100 unit. Karena mindset orang konven itu bangun unit memang. Bangun unit. Nah, kita kadangkala melihat mungkin Pak Rendra, Bu Nelly itu kan Ustadz Kamar atau apa siapapun kan ahli, tapi kita mencoba terus belajar, siapa tahu rezekinya ke kita kan gitu. Kita harus optimis. Kadangkala ini sedikit bagi pengalaman. Bagi pengalaman itu teman saya itu setengah muring-muring cerita masalah orang baru di tempat dia kerja. Jadi gini, teman saya itu sudah kerja sekitar hampir 30-an tahun di perusahaan tersebut. Ya. Nah, terus ini ada satu orang baru masuk sekitar 6 bulan terakhir ini, 6 bulan terakhir ini pegawai baru. Pegawai baru ini tidak menguasai produk. Pegawai baru ini plus ya ini yang cerita teman saya tanpa sadar. Udah gak pati iso ngomong, gak pati ngerti produk, tak takoni gak jelas. Tapi pegawai baru ini saya melihat sisi yang dia ceritakan, teman saya ceritakan adalah banyak diem dan mengiyakan. Omsetnya itu masuk terus gitu loh. Yeah. Padahal dia nggak pati banyak bicara, nggak pati bisa ngomong, tapi mengiyakan siapa aja gitu. Nah, teman saya yang sudah 30 tahun di perusahaan tersebut gregetan pegel, kok iso lho arek kok ngene iki. Lha takoni wong ngene. Padahal kadang kala product knowledge penting, cuman kadang kala orang kan percaya pada saya tidak beli barangmu, tapi kan saya beli kamu, istilahnya kan gitu. Iya. Nah, siapa tahu kita ini Bu Fatimah atau siapa aja itu rezeki kita kan kita nggak tahu. Kita ya diam aja, istilahnya mendengarkan, kita belajar. Siapa tahu kita tinggal moro-moro ada Gusti Allah ngetik-tik ya. Nah, kita nggak tahu. Yang penting kita sekarang usaha menawarkan ke siapa aja dengan yang kita tahu caranya gitu. Ya memang kadang-kadang gitu Pak. Kadang orangnya diam saja, kelihatannya seperti tidak bergerak, tapi ikhtiar langit. Tahu-tahu deh kari manen gitu. Ya, iya. Kerja orang lain banyak kerja, sing manen deh. Ayo. Nah, kalau dengan cintanya tadi kan seperti itu. Nah, ini saya cuman yang paling tertarik ya dari yang jenengan obrolkan tadi, selain poin-poin itu tadi Bu, masalah poin meng-hire orang anak-anak muda ini loh, caranya gimana ini loh. Itu yang perlu anak muda ini punya strategi nggak? Ya. Jadi istilahnya meng-hire-nya caranya bagaimana sehingga kita bisa niru modifikasi, dan kalau perlu memang kita harus bayar orang di depan Bu. Nggak masalah anak nge-live atau cari siapa yang mau nge-live berapa jam dan macamnya, yang penting ada yang dilakukan, kan itu berproses.
Iya, betul. Nah, itu sih. Saya Sambil kemarin ya, sambil standby di lokasi. Lokasi, ya, betul. Ya. Karena itu dari kemarin kayak gini. Contoh teman saya yang sempat tanya juga lokasi perumahan. Kan dia tahu saya gerak lagi perumahan. Dia itu cuman agak pelit sih tentang ilmu. Cuman saya masih tetap mendekati dia. Karena dia itu pintar hire anak yang mau kerja. Itu jual obat kutu kucing, Bu. Harganya di bawah 100.000. Itu hariannya 3 orang itu bisa beromset 10 sampai 15 juta online itu. Kalau dipikir kan cuman obat kutu kucing, sopo sing butuh kan gitu. Lah, dia nanti tak coba ngontak yang ini Pak Yunus itu, yang orang Cilacap itu. Coba. Ya, ditanya aja, Bu. Jadi hire orang itu bagaimana? Ya. Kita tanya. Mending kita istilahnya hire nggak apa-apa atau siapa, yang penting ada yang dilakukan. Selain kita tetap daftarnya kita jalan, GPS otomatisnya kita jalan, semuanya kita jalankan, Bu. Kita kan nggak ngerti tekan diri pintunya. Oke. Coba nanti. Karena kemarin waktu yang saya ke Bandung itu, sebelah saya itu toko hijab. Itu juga anak muda-muda tok, Pak. Cuma berapa 5 orang itu ya barusan lulus, anak fresh graduate gitu loh. Tapi omsetnya itu waduh, udah tinggi. Omsetnya sudah tinggi. Nggih. Itu penting mulai. Saya kalah kok. Saya kalah. Karena itu kita bisa buatkan mini studio atau apapun yang bisa dilakukan, atau per konten atau apapun ya istilahnya. Yang jelas kita ya apa caranya sesegera mungkin dapat penjualan. Yang kedua, penjualan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kalau ini nanti anak-anak konten itu kan mereka disuruh, kita bayar untuk disuruh berpikir buat kontennya. Kita kan yang membuat istilahnya materinya, misalnya Pak Heri materinya ini yang perlu dilakukan. Kan mereka akan bercerita piye carane dadolan barang sing remeh iso kan, barang sing ketok mau maneh kan gitu. Ya, itu gambarannya seperti itu sih. Kira-kira ada masukan yang lainnya? Gimana kira-kira Mbak Friska ini yang teman-temannya sing generasi Z? Untuk fee-nya itu emang 2,5% Pak? Untuk fee apa, Pak? Fee marketing? Freelance, iya. Freelance. Freelance itu kan 2,5 sampai 3. Itu sudah umumnya segitu sementara ini. Kepingin jaluk fee berapa, Mbak? Ada yang itu tuh minta itu 3 sampai 5. Oh, 3 sampai 5 saya kasih, pokoknya dia bisa jual 3 dalam 1 bulan. Itu bisa kita kasih. Pokoknya jualnya 3 sampai minimal 3 lah dalam 1 bulan ini bisa jual 3, kita bisa keluarkan itu. Karena kalau fee 2,5% itu sudah umum satu. Fee 3% itu agensi. Kalau orang mau 5%, berarti mau target kita. Kalau mau dengan target kita kasih. Jadi saya belajar dari temen juga yang marketing syariah. Itu ada orang, aku njaluk 5%, nggak apa-apa. Kowe pokoknya iso dodol 3 bulan ini, tak kasih 5%. Tapi lek iso dodol mek situ bulan iki, berarti balik nang 2,5%. Satu itu gitu aja, Pak. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau 5% contohnya, kita hanya mengeluarkan sekali itu 5%. Gitu. Mungkin yang lain setuju nggak kalau misalnya ada yang bisa jual dalam 1 bulan, kita kasih 5%, kan nggak masalah. Tapi syaratnya dalam 1 bulan ini
Dan uangnya Cara masuk. Itu juga dipakai sama Coach Yuda. Ya. Oke. Cara itu juga dipakai sama Coach Yuda. Jadi setelah sekitar 100-an agen waktu itu ya, agen dan freelance dia kumpulkan di genjot penjualan, ternyata kok sampai 3 bulan tidak ada penjualan. Akhirnya diseleksi semua, terus dikeluarkan tawaran komisi 5 sampai dengan 5% asalkan memenuhi target yang dibuat oleh developer. Langsung dalam 2 minggu langsung sold out. Ya. Bisa itu. Ya. Kita bisa. Jadi kita sepakati misalnya bisa jual 3 dalam 1 bulan, kita kasih 5%. Tapi khusus bulan Juli ini. Jadi 3 itu mana aja? 1 jual untung. Yang kedua unit yang lain. Dan yang ketiga DP-nya masuk, bukan hanya uang tanda jadi. Jadi kalau DP-nya nggak masuk itu belum kita anggap sebagai penjualan. Karena kalau DP nggak masuk Bu, itu saat ini marketing itu pinter, digawe akal-akalan kok. Jadi nanti kan untuk tata aturan marketing sedang saya susun untuk istilahnya contoh UTJ kan belum keluar, fee itu nanti baru keluar 1 di DP, yang kedua di pelunasan atau berjalan minimal angsuran sudah 50%, seperti itu. Kalau uang sudah masuk 50%, kita bisa keluarkan fee-nya keseluruhan. Jadi bukan supaya gak dike akal-akalan marketingnya atau agensinya juga. Kalau agensi malah sudah lunas baru dikasihkan. Kalau agensi. Monggo Mbak Friska, kalau yang mau nawar 5% kita buka tangan terbuka 5%, tapi dengan syarat itu tadi. 1 bisa jual 3 unit bulan Juli. Ini kan baru mulai bulan Julinya. Nanti bulan Juli belum ada yang nanti Agustus kita lihat. Kalau masih mungkin kan kita buka juga bisa. Iya, Pak. Ya. Ini saya juga bisa menawarkan dengan tawaran 5% kan ya? Boleh. Pokoknya kita open dengan syarat ya, kita asumsikan Bu, contoh dari Mbak Friska tiba-tiba ada 1 orang jual 3 dari jenengan, jual 3, kita 6 tetap untung Bu. Yes. Ya, itu. Ya. Tapi syaratnya itu ya. Jadi kalau yang beli untung. Ya, yang beli untung 1 unit yang beli untung. Yang 2 unit yang lainnya, yang harganya yang harga dari jenengan 800 berapa itu atau 700 gitu. Oh, gitu. Okay. Berarti kalau misalnya dari temannya Bu Friska ada yang sudah ambil yang beli untung 1 unit. Kemudian tetap 2 unit yang beli untung. 1 unit Bu, 1 unit. Hanya 1 unit saja. Berarti unit kedua yang terjual adalah sudah pakai harga normal. Iya. Kecuali prosesnya bersamaan Bu. Misalkan dalam hari yang sama jenengan jual beli untung, Mbak Friska juga jual beli untung, ya kita harus open. Oh, gitu. Ya, tapi kalau sudah ada yang sepakat di deal itu kan otomatis ini sudah terjual kemarin kan gitu. Oh, enggak. Berarti yang unit berikutnya harga normal nih. Ya, harga normal. Harga normal dan tetap negosiasi, nanti kita bisa tetap fasilitasi negosiasi. Ya. Jadi yang 3 unitnya istilahnya itu open siapa aja. Jadi kalau ternyata cuma jual 2 unit ya kita tetap 2,5 Bu. Saya mintanya 3 unit. Ya, gitu. Itu yang unit harga 790 juta itu Pak. Iya. Kalau dijual. Iya. Per unitnya itu. Untuk ruko kita nggak open dulu ya. Untuk ruko. Ruko kita simpen dulu, lihat perkembangan. Karena ruko itu untuk cari duit. Untuk dapat maksimal untung itu di ruko. Syukur-syukur kalau ruko kita bisa open kalau kita sendiri yang mau beli. Dengan harga bisa kita minimalkan. Itu. Bu, bisa di notulen ya Bu Esti untuk hari ini
yang 5% bisa kita keluarkan dengan syarat bisa jual dalam bulan Juli ini 3 unit. Ya. Kalau di bawah 3 unit balik ke 2,5 atau 3% yang disepakati sama yang bawa. Sudah saya rekam. Oke. Itu bisa dipromokan kok, misalnya lewat Facebook atau apa, insya Allah banyak yang akan nyaut itu. Saya juga mempromosikan. Berarti itu ya untuk strategi kita awal. Oh ya, kira-kira kita ngundang yang di kapan Bu Esti? Kira-kira kita yang siap undang investor kecil-kecil. Untuk jadwal saya belum menentukan apakah bulan. Mestinya ya di awal Juli ini nih Pak Nggih. Iya, misalnya awal Juli. Gini aja, Sabtu ini kan kita kumpul, sebisa mungkin kumpul, kita bahas di situ kemungkinannya. Berarti dalam minggu depannya lagi insya Allah kita bisa undang satu persatu atau rame-rame. Karena kan minggu ini insya Allah Rura janjian mau datang lagi. Ini calon investor yang sudah masuk di list untuk diundang ya Bu Nikmah. Nikmah yang pertama sudah diojok-ojok itu sama Ustaz Kamar. Bu Nikmah sama dikatakan Dek Dungo Bu Fatimah tadi. Kok saya feeling sama pas ketemu iso gol itu. Ya mungkin itu ya, supaya kita nggak terlalu full yang hasil hari ini, nanti jangan share besok, nggak apa-apa Bu, di share hasilnya sebagai pegangan kita. Ini sudah malam juga. Jam berapa sekarang? 21.33. Oh iya, oke. Supaya kita yang penting efektif, supaya nggak kemana-mana. Mungkin itu kita fokus di marketing. Saya harapkan setiap individu semuanya, minimal semuanya setiap hari satu melakukan promosi via WA. Terus nanti kalau ada info yang bisa di-hire masalah Gen Z ini yang TikTok dan macamnya, kita share di grup. Kalau memungkinkan kita nge-live atau apa, kita akan rundingkan. Kita fasilitasi yang seperti bagaimana, HR-nya kita siapkan bagaimananya. Itu penting. Terus yang aturan-aturan tadi yang sudah kita sepakati, fokus di jual untung sama yang jual sesegera mungkin. Ini Juli, kita punya waktu 1 bulan lebih 20 hari. Ini argo kita, jadi 50 hari kita harus sesegera mungkin dapat uang. Enggak itu golek di kudu oleh gitu. Ya. Mungkin itu dulu ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas di grup. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.